Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan review di penggunaan saya di ROM Corvus OS yang terbaru 6.5 dan ini di device Redmi Note 8 saya ya. Dan nanti juga akan saya review juga untuk Note 5 dan mungkin saya akan compare ya dari dua HP Note 8 dan Note 5 ini gimana sih untuk di ROM Corvus ini. Dan dari bot animasinya seperti ini nggak ada perubahan dari versi yang sebelumnya, dan kalau kalian mau ambil bot animasinya kalian bisa cek di deskripsi ntar, oke? Dan ini dia dari home screennya di ROM Corvus ya, dan baterainya ini sudah 13% guys, ini sudah lowbat. Dan sekalian saya review dan nanti di akhir video pastinya saya akan tes buat game PUBG Mobile juga ya bentar. Dan kita lihat dia nge-lag, nge-frame atau gimana pada saat lowbat baterai dan dapat suhu berapa nanti ya. Dan dari ROM ini sih masih enak saya pakai ya, buat ngegame lancar, buat sehari-hari lancar, tapi ada saya menemukan bugnya juga di ROM ini ya. Dan saya nemukan bugnya di kamera ternyata guys. Di sini ada dua pakai kamera ya, dan satunya sudah saya install Gcam ini guys, ini tapi bukan satunya bawaan, satunya saya install sendiri untuk Gcam, dan di ROM ini sudah include untuk kamera 2 API, jadi bisa install Gcam ya, karena saya cobain juga di Gcam, ternyata di Gcam sama di kamera bawaan ngebug ya. Dan dari kamera seperti ini bukan pakai kamera MIUI ya, dan untuk sekedar foto sih aman sebenarnya, tapi untuk ngebugnya di video guys. Jadi kalau kita ngerekam itu videonya jalan sih pas ngerekam, cuma pas di hasil akhirnya setelah kita stop dan kita lihat rekamannya itu gambarnya nggak jalan sama sekali, gambarnya cuma stuck dan suaranya normal, cuma gambarnya itu ngebug ya, dan durasinya juga ngebug, jadi kayak gitu. Dan saya juga sudah cobain di Gcam, saya cobain kamera biasa dan saya cobain di Gcam, dan ternyata sama aja ya, di Gcam ini buat videonya tetap ngebug, dan mungkin harus pakai kamera yang lain sih mungkin ya, cuma yang saya review di sini yang saya pakai aja dulu guys ya. Dan untuk di foto, sekedar foto-foto sih kayak gini ya, langsung kayak gini guys, nah gini. Dan ini agak gimana ya, kita tes juga untuk foto juga ya. Kalau di kamera bawaan ini ngerekam nih ternyata guys, kamera bawaan bisa, dan di Gcam-nya yang ngebug ya tadi. Jadi kayak gitu buat reviewnya dikit untuk di kamera. Dan kalau foto-foto bisa lah aman pakai kamera bawaan, dan untuk ngerekam videonya yang masih ngebug guys. Oke, dan kayak gitu. Dan di sini juga kekurangan nggak ada aplikasi pemutar musik ya, saya install sendiri untuk aplikasi pemutar musiknya dari Sony. Dan kayak gini doang dari aplikasi, masih normal sih, yang lainnya cuma masalah di kamera. Dan dari kalau kalian cari perekam layar, perekam suara itu dari status bar ya perekam layarnya. Dan saya sudah cobain juga untuk direkam layar guys, di sini pakai suara internal dan ini masih normal-normal aja ya. Jadi kalau kalian mau ngerekam sambil ngegame ini masih normal, buat ngegame dan lain-lainnya bisa lah, nggak masalah dan nggak ada ngebug ya. Saya sudah cobain, suaranya jalan, videonya jalan, jadi aman-aman aja sih di penggunaan saya ini. Dan kayak gini doang ya, kalau kalian mau pakai mikrofon bisa juga, yang penting ada mikrofon kalian. Dan dari status bar cuma kayak gini doang, nggak ada Corvus parts, nggak ada FPS infonya, ada ya ternyata, dan Corvus part nggak ada audio, ada ini bisa aktifin FPS infonya kayak gini ya, cuma saya belum lihat sih settingannya di mana. Biasanya kan di Corvus part cuma di sini. Kita lihat langsung aja di setelan guys, tentang ponsel dulu, versi Android. Dan ini dia, kalian bisa lihat ini versi 6.5 official di tanggal 19, dan ini kernel bawaannya ya, ini custom kernelnya. Dan lumayan untuk penggunaan saya di sini buat ngegame ya, nanti kalian kita lihatin juga untuk penggunaan baterainya guys. Dan di keamanan di sini sudah ada face unlocknya juga pastinya ya, karena di updatean yang terbaru semua ada face unlocknya sih di versi 6.5, dan kita tes ya.
Oke guys, dan di face unlocknya ini masih normal aja, dan settingan dari face unlocknya seperti ini ya. Jadi masih aman dan bisa cuma satu wajah doang guys untuk di face unlocknya, jadi kayak gitu. Dan di fingerprint saya juga sudah masukin data fingerprint ya, dan ini kita tes dan masih normal aja sih sebenarnya untuk fingerprint. Lumayan cepet, nggak delay amat dan enak sih, jadi aman lah untuk di keamanannya. Face unlock ada, fingerprint ada, dan kita tes lokasi juga guys. Oke, dan saya sudah cobain untuk di lokasi ya, dan ini masih aman, saya cobain. Dan buat yang butuh lokasi buat driver ataupun ojol masih aman sih di ROM ini ya, cuma bugnya kalian bisa lihat di awal video tadi kayak gitu doang bugnya, dan sisanya kayaknya nih masih aman semua di penggunaan saya, nggak ada masalah sama sekali ya untuk di ROM ini. Dan kita lihat dari tampilan, di tampilan kayak gini doang ya, ini masih aman aja sih, tapi gaya dan wallpaper jadi kayak gini. Untuk icon dari jam dan mode malamnya biasa di sini ya, dan ini dia lumayan lah mode malam, cuma saya lebih senang yang biasa aja standar gini. Dan kita lihat di baterai guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Baterainya sisa 12%, dan di sini ada smart charging, tapi saya nggak aktifin ya smart chargingnya. Kita lihat yang lain lagi kayak gini. Dan ini penggunaan layarnya 7 jam ya, dan dapat pengisian penuh terakhirnya 19 jam yang lalu, jadi kayak gitu. Temperaturnya masih aman sih sekarang, dan ini hilang ya gara-gara kita sudah restart. Dan kita lihatin ini guys, ini penggunaan, dan di sini game PUBG Mobile 3 jam guys, jadi dapat short game 3 jam ya, dan dapat penggunaan layar 7 jam, jadi kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri. Dan menurut saya ini masih aman dan hemat baterai sih menurut saya, walaupun ngebug di kamera ya, di kamera video, cuma gimana ya, jadi tergantung kalian aja, kalian butuh video atau enggak. Kalau nggak butuh ya nggak masalah, dicobain di ROM ini. Tapi kalau kalian mau cari yang butuh ngerekam, kayaknya di Magic yang sebelumnya recommended banget, di sana aman, santai, enjoy ya. Di Magic itu enak, sudah enak ya di Magic itu. Dan kita lanjut lagi guys. Oh ya, kita belum liatin di penggunaan free memorinya. Di sini free memorinya 1,7 GB ya, dari varian RAM 4 GB ini guys. Dan penggunaan RAM, manajemen RAM-nya masih enak aja sih menurut saya ini, nggak terlalu boros, nggak bikin nge-lag HP ya. ROM ini masih enak aja. Dan kita tes dari Bluetoothnya masih bisa aktif, jadi nggak ada masalah sih di Bluetooth. Di jaringan kartu kita liatin juga guys, ini jaringan kartunya banyak banget pilihannya, dan memang biasanya kalau AOSP kan banyak juga ya opsi kayak pilihan jaringan. Tes di hotspotnya masih aman, bisa lah kirim file via shared, nggak ngebug, jadi enak. Dan kita lihat dari tema guys, di sini temanya banyak banget. Temanya kalau kalian pengen yang transparan, pakai yang Corvus Clear ini kalau pengen transparan ya, jadi ini lebih transparan. Untuk temanya kalian bisa pilih, dan ini transparan lah, jadi kayak gitu guys. Tapi saya lebih senang biarin ke yang biasa standar aja lah, biarin aja. Dan kita lihat di sini customisasinya. Nah, di sini salah satu pembeda dari ROM-ROM yang lainnya. Biasa di ROM yang lain kayak di Wired saya tuh juga di sini ada Corvus Parts guys. Di situ tempat FPS info, tapi biasanya di mana sekarang FPS infonya saya belum menemukannya sih juga. Di sini ada double tap to sleep, gaming mode kalau kalian nggak pengen diganggu notifikasi pada saat main game ya, jadi kayak gitu. Dan settingan yang lainnya kayak gini, swipe screenshot, double tap to sleep, dari kita doang ya, notifikasi dan lock screen, fingerprint kayak gitu settingannya. Ini header image-nya, kalau kalian mau ganti header image ada juga, dan ini lumayan banyak opsi header image-nya, tapi saya biarin aja pakai yang standar kayak gini doang dari bawaannya sih tetap. Tapi kalau kalian punya gambar yang lebih bagus, mending pakai gambar sendiri aja ya, jadi kayak gitu. Dan dari settingan customisasi nggak terlalu nambah sih kalau saya perhatikan ya.
Di sini button navigasi, ini navigasi gesturnya dan settingan gestur kayak gini doang guys. Jadi kayak gitu doang ya review dari penggunaan. Dan ini power menunya guys, ini kalau kita mau aktifin advance restartnya. Dan kayak gitu ya untuk review singkatnya guys, dan kita akan cobain buat game abis ini ya. Dan ini dari clock speednya 202, GPU nya 610 gini ya. Jadi kayak gini buat clock speed dan GPU nya, dan kita akan tes game bentar sebelum kita lihat nanti suhunya berapa. Oke guys, jadi kita tes ngegame bentar aja ya, biar lihat di sini baterai sudah 10%-an sekitaran itu, dan nanti kita lihat nge-lag atau nge-frame nya nanti saya liatin bentar ya. Dari grafisnya juga sama aja kayak di ROM custom ROM yang lain, cuma bisa semut high guys. Untuk di ROM ini juga sama ya. Dan dari pemakaian saya ini enggak ada sama sekali nge-lag, nge-frame sama sekali walaupun baterai lowbat ya. Dan ini juga sudah fast charging guys, jadi aman buat kalian pakai ROM ini dan sudah lumayan enak. Dan bugnya kalian bisa dilihat di awal video. Oke guys, jadi kayak gitu ya, saya cobain sampai hampir 10 menit dan baterai sisa 7% dan suhunya sampai 42 derajat. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek di deskripsi, dan buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.